Hey, assalamualaikum sahabat Kenzi. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Untuk video kali ini yaitu budgeting April. Untuk budgeting Maret kemarin aku tuh nggak buat budgeting karena kebetulan ada mertua. Jadi emang aku nggak buat. Jadi kita lanjut ke budgeting April. Untuk budgeting April aku agak beda dari yang kemarin. Pengen coba aja sih sebenarnya cocok yang mana, yang kemarin atau yang kali ini. Untuk budgetnya sendiri aku siapin 3 juta, itu di luar bensin dan juga pegangan suami ya. Karena untuk pegangan suami dan bensin itu suami sendiri yang olah, jadi ini untuk sehari-hari di rumah aja. Nah, di sini tuh pemasukannya kan emang bulanan, tapi kemarin aku rubah jadi budgetnya mingguan, ngambilnya per minggu gitu. Tapi untuk kali ini aku rubah jadi 2, yaitu kebutuhan wajib. Kebutuhan wajib tuh kayak pengeluaran wajib tiap bulannya aku pisahin dulu. Kayak misalnya itu biaya wajib, terus ada BPJS, terus ada wifi, terus ada BTN, iuran sampah dan juga keamanan, itu tuh aku pisahin. Terus ada juga kuota. Untuk pengeluaran wajibnya aku tetap anggarin di bulanan, jadi untuk sisanya baru aku olah per minggunya gitu. Nah, di sini aku pisahin dulu apa aja kategorinya dan aku tulis. Tapi di sini aku ada salah tulis, yaitu di pengeluaran wajib ini emang harusnya itu ada biaya wajib yang nominalnya itu 150. Tapi di sini aku tulisnya 100.000. Dan juga aku salah tulis yang di BPJS harusnya itu 400.000, tapi di sini aku tulis 450, jadi terbalik gitu. Tapi tenang aja, untuk total semuanya masih tetap sama karena emang terbalik aja. Nah, di sini setelah uang wajib ada BPJS yang salah tulis tadi. Setelah BPJS itu ada uang wifi itu 150.000. Kalau di bulan Februari kemarin aku emang anggarin 15.000 per minggu. Jadi per bulannya harusnya 160 karena emang sengaja aku lebihin. Takutnya ada yang kurang di lain, jadi aku lebihin di wifi gitu. Nah, selanjutnya di bawahnya wifi itu ada uang BTN, itu masih tetap sama, yaitu per bulannya itu 55.000. Itu sudah termasuk sampah dan juga keamanan, kayak buat gaji satpam gitu, karena emang di sini satpamnya itu jaganya di portal gitu, yaitu di gerbang, karena emang gerbangnya cuma satu, itu dijaga 24 jam. Di sini juga sampahnya juga diambil, jadi nyuruh kayak mobil gitu, terus dibawa ke TPA. Nah, selanjutnya ada kuota. Di sini aku per bulannya itu habis 65.000. Ini tuh tetap kepake kalau keluar rumah karena kan wifi nggak mungkin bisa kepake di luar rumah, jadi tetap harus beli kuota sih. Walaupun belinya nggak banyak, ini pun kadang suka nyisa gitu di akhir bulan. Tapi per bulannya tetap aku beliin 65.000. Jadi total pengeluaran wajib di bulan April ini 820.000. Itu aku akan kurangin 3 juta dikurangin 820.000, jadi sisanya itu ada 2.180.000. Terus aku bagi jadi 4, yaitu untuk 4 minggu. Per minggunya itu totalnya 545.000. Terus aku ngambilnya itu nggak sekaligus banyak, aku akan ambil tetap uang mingguannya aja yang 545.000 ini. Untuk
minggu pertama di sini aku akan anggarkan untuk listrik. Listrik juga aku nggak ambil cash karena emang aku ngisinya via transfer ke ShopeePay. Nah, di sini ada listrik 130.000 itu untuk seminggu ya. Terus ada uang beras 50.000. Di sini alhamdulillah beras juga udah mulai turun lagi ya. Kemarin padahal udah sempat naik tinggi banget. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai turun lagi. Jadi insya Allah uang yang budget 50.000 untuk beras ini cukup sampai 1 minggu. Gimana nih, di daerah kalian berasnya udah pada turun juga atau malah tambah naik? Karena kan di setiap daerah itu beda, jadi mungkin ada yang naik dan ada yang turun. Terus setelah beras itu ada uang galon dan juga gas. Di sini masih aku anggarkan 30.000 per minggunya. Alhamdulillah masih tetap cukup sih, karena per minggunya aku beli galon cuma 1 dan juga gas itu aku habisnya sebulan cuma 1. Itu pun kadang nggak habis karena emang masak yang simpel-simpel aja, kayak goreng-goreng dan juga tumis-tumis aja. Setelah galon dan gas, di sini ada belanja bulanan yaitu 50.000 per minggunya. Ini tuh untuk termasuk kamar mandi kayak misalnya sampo gitu-gitu dan juga tepung-tepungan. Tapi kan per bulan atau per minggu itu nggak selamanya semuanya habis langsung sekaligus, jadi kalau yang habis aja baru aku beli. Dan buat yang nanya, emang cukup cuman 200.000 per bulan atau 50.000 per minggu? Insya Allah itu cukup ya. Karena bumbu juga aku nggak ada beli yang aneh-aneh sih, paling kecap, saus dan saus tiram, terus tepung-tepungan juga agak jarang karena emang masak cuman untuk 3 orang, yang kecil kan masih cuman ASI gitu. Selanjutnya itu ada budget untuk anak-anak. Ini tuh untuk pampers dan juga susunya Mas Kenzi, karena untuk si kecil itu ASI ya, jadi nggak harus pakai sufor. Di sini budgetnya 120.000. Terus ada pasar di sini 150.000. Aku biasanya belanja per minggu itu 100.000. Jadi untuk 50.000-nya aku biasa beliin sayur di rumah aja di abang-abang sayur gitu. Terus di sini ada sisa 15.000. Aku simpen dulu, nanti siapa tahu ada yang kurang aku tambahin pakai yang ini. Lanjut, di sini aku udah ambil untuk yang budget minggu ini, dan juga ini ada tulisan yang 100 dan 15.002 ini itu untuk tanda yang aku transfer, jadi nggak bingung gitu. Selain uang budget minggu ini, di sini juga ada uangnya Mas Kenzi, karena kemarin alhamdulillah Kenzi dikasih sama saudara aku, jadi insya Allah aku tabungin di akhir video. Karena emang biasanya kalau Kenzi dikasih sama saudara atau nenek kakeknya, aku akan tabungin. Itu tabungannya akan aku beliin emas untuk dia belanja nanti kalau sudah ngerti, atau aku beliin mainan, itu pun persetujuannya Kenzi sendiri. Jadi aku nggak pakai untuk aku pribadi gitu. Jadi di sini totalnya itu ada 595, yang harusnya itu 545.000. Nah, kita lanjut untuk masukin ke pushnya masing-masing, karena ini adalah bagian yang paling aku suka karena seneng aja gitu dipisahin satu-satu. Nah, untuk uang listrik di sini ada 130.000. Ini sudah aku transfer, jadi aku kasih tanda kayak gini aja. Terus ada uang
Sisanya itu aku masukin ke jaga-jaga. Di sini ada 15.000. Aku masukin aja, kalau misalnya ada yang kurang nanti aku tambahin dari sini. Terus selanjutnya itu ada uang beras. Uang beras masih tetap sama, itu 50.000. Dan di sini aku tinggal masukin aja. Selanjutnya itu ada uang galon dan gas. Tapi di sini aku nggak ada uang pecahan 30.000, jadi kayaknya aku akan gabung ke punyanya anak, karena punyanya anak kan 120 dan uang galon dan gas itu 30.000. Jadi totalnya kalau ditambah itu 150 pas. Nah, di sini aku masukin dulu yang buat belanja bulanannya itu 50.000. Terus aku masukin uang anak. Di sini kan harusnya nominalnya 120, tapi karena digabung sama galon dan gas, jadi nominalnya 150.000. Aku masukin aja, nanti kalau ada uang pecahan, insya Allah akan aku langsung pisahin ke posnya sendiri. Terus lanjut ke lauk pauk, itu ada 150, tapi di sini nggak ada uang 50-an, ntar aku tukar dulu ke suami. Nah, ini dia sudah ditukar. Ini 150-nya aku masukin, dan di sini masih ada sisa 50, itu uangnya Kenzi, akan aku tabungin. Nah, segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk yang mau request video bisa langsung tulis di komentar ya.